Halo semuanya, nama saya Radia Adi Anggara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode fasi AHP. Langsung saja ya. Jadi di sini saya menggunakan salah satu contoh data penilaian festival lomba memasak. Di sini saya punya 10 sampel atau apa ini dengan masing-masing nilai ya. Ada 3 kriteria, itu nilai gizi, nilai rasa, dan varian. Nah, dari ketiga kriteria ini ada ketentuannya. Yang pertama itu gizi, bobotnya 4 kali lebih besar daripada varian. Kemudian gizi memiliki bobot 3 kali lebih besar dari rasa. Kemudian untuk rasa memiliki bobot 2 kali lebih besar daripada varian. Oke, kita langsung ke MATLAB-nya. Di sini ada saya buat 3 skrip ya untuk mengimplementasikan. Kita masukkan tadi ya, saya ambil 5 data saja, kelompok A sampai E ini. Ini kemudian saya masukkan kode kelompok dan datanya saya masukkan ke matrik. Kemudian di sini saya tentukan nilai maksimalnya ketiga-tiganya 10 ya. Kemudian kita normalisasi, caranya dengan ini kolomnya ini dibagi dengan maksimalnya, biar datanya itu range-nya sama, tidak ada yang melampaui gitu ya. Oke. Kemudian ini setelah kita masukkan, kita normalisasi, kemudian kita menentukan relasi antar matriknya ya. Dari bobot-bobot ini kita masukkan seperti ini jadinya. Untuk bentuknya itu seperti ini. Cuma kalau untuk perhitungan relasi di konsistensinya nanti segitiga bagian bawah itu kita kosongi dulu, kita ganti dengan 0 ini ya. Nanti waktu di AHP nanti baru diisi dengan kebalikannya ini. Kemudian kita buat TFN-nya seperti ini. Lalu selanjutnya kita membuat fungsi lagi untuk menghitung konsistensi AHP-nya. Oke, di bagian skrip baru ya. Di sini kita membuat indeks acak. Indeks acak ini nanti digunakan untuk membagi rasio konsistensi ya. Jadi untuk menentukan apakah nilainya nanti itu di bawah 0,1 atau lebih dari 0,1 gitu ya. Dan ini OP, ini untuk mencari jumlah kriteria yang ada tadi 3 ya. Kemudian ini lambda, eigen, kita cari nilai eigennya dari masing-masing kriteria tadi. Kemudian ini untuk mencari lambda max. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari indeks konsistensi dari lambda max itu dikurangi jumlah kriteria 3 ya. Terus kita bagi dengan 3 kurang 1, 2. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung rasio konsistensinya. Dari indeks ini kita bagi dengan indeks acak. Nah, di sini karena datanya ada 3, makanya nanti akan dibagi dengan 0,58. Ini sudah saya hitung secara manual, hasilnya 0,02 ya. Berarti ini di bawah 0,1. Tapi itu saya mencarinya menggunakan AHP biasa, belum pakai fasi ya. Ini setelah jika nilainya itu kurang dari 0,1 maka akan lanjut di sini. Kemudian masuk ke fungsi fasi AHP. Oke. Fasi. Pada fasi AHP di sini ada fasi relasi untuk nanti ya. Kemudian ini jumlah kriteria 3. Kemudian di sini bagian matrik relasi antar relasinya itu yang tadinya segitiganya itu 0 kita ubah, kita isi nilai ya. Jadi kebalikannya dari ini. Ini 3 menjadi 1/3. Kemudian yang ini 4 jadi 1/4 dan ini setengah. Jadi dibalik gitu ya ini. Kemudian dari matrik relasinya tadi kita tentukan nilai
TFN. Jadi kalau nanti nilai relasinya itu lebih dari 1, nanti TFN yang dipakai itu yang kelompok 1, bagian 1 lah intinya. Kemudian yang kurang dari 1 nanti akan menggunakan TFN yang kelompok kedua. Oke. Kemudian kita hitung masing-masing TFN dari relasinya itu ya. Ini. Kemudian dari dari nilai yang kita peroleh ini kita jumlahkan pada masing-masing kolom. Oke. Jadi sampai sini masing-masing kolom. Kemudian pada bagian yang ini kita hitung masing-masing nilai relasi di masing-masing kolom ya. Kemudian kita bagi dengan jumlah relasinya pada masing-masing kolom itu tadi. Kemudian kita masukkan di sini ya. Oke. Setelah kita dapat nilainya tadi, kita lakukan derajat kemungkinan, kita cari derajat kemungkinannya ya. Ini di sini kita masukkan jumlah data kali jumlah data ini. Kemudian di sini ada rumusnya ya. Kita masukkan jumlah relasi per baris yang M1 M2 ini. Nah, nanti kalau M2-nya itu lebih dari 1, nilai nilai derajatnya itu 1. Kemudian kalau yang lebih besar M1 lebih besar M2, nanti yang dipakai derajatnya yang 0. Nah, lainnya nanti menggunakan rumus ini. Kita masukkan M2, M1 dibagi M1 ini, dan sebagainya. Kemudian kita derajat kemungkinan. Oh, ini. Pada bagian ini kita cari bobot antar kriterianya ini. Kemudian kita cari nilai bobot menggunakan nilai derajat yang kita peroleh tadi dari masing-masing ini ya. Nilai minimalnya di masing-masing kriteria. Kemudian kita normalisasi di bawah ini. Jadi bobot antar kriteria yang telah kita peroleh tadi dibagi jumlah bobot. Oke. Nah, setelah kita masuk pada fungsi ini ya, kita kembali lagi ke FAAP pada bagian ini. Oh, ini tadi kalau misalnya konsistensinya 0,1 masuk ini ya. Nah, pada bagian ini. Di sini saya kasih 2 status ya. Jadi kalau AHP-nya nanti itu lebih dari 0,75, berarti nanti dia lolos. Tapi kalau di bawahnya dia tidak lolos gitu ya. Dan ini nanti untuk menampilkan. Oh ya, yang ini saya belum jelaskan. Jadi tadi setelah kita dapat bobot antar kriterianya tadi, datanya kita kalikan dengan ini bobot untuk mencari AHP-nya ya. Oke, coba kita tes. Oh, ini belum saya ganti. Sebentar. Nah, ini untuk hasilnya. Tadi saya mengambil 5 data ya. Jadi yang lolos ini ada 2, yang lainnya tidak ya. Padahal kalau kita lihat data berapa ya? Coba kita bandingkan data kedua sama kelima ya mungkin. Ini kedua sama kelima. Padahal di sini yang nomor 5 ini jumlahnya lebih besar ya kalau dijumlahkan. Tapi karena bobotnya ini gizi itu lebih besar, maka dia akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, di sini dia cuma dapat 0,6 makanya tidak lolos. Tapi yang B tadi karena nilai gizinya cukup besar, maka dia lolos. Oke.
Mungkin kurang lebih seperti itu untuk fasi AHP ya. Eh, ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya pada video kali ini. Saya mohon maaf jika dalam menjelaskan kurang jelas. Terima kasih dan sampai jumpa.